Di video kali ini saya akan menerangkan untuk tugas pertemuan 6 dan 7. Untuk yang akan saya bahas ada ini beberapa poin di video tutorial. Poin D, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggur Firmandi, NIM 240201050. Yang pertama saya akan tadi setelah perkenalan saya akan menjelaskan membuat form yang saya buat, lalu jelaskan CSS itu apa, lalu jelaskan kalian pakai inline atau internal atau eksternal atau gabungan, lalu jelaskan juga alasan kalian memakai itu apa. Maksudnya ini kode CSS saya itu menggunakan metode apa gitu, metode eksternal atau gabungan gitu kan. Lalu jelaskan setiap baris kode CSS nya, lalu jelaskan output before dan after. Maksudnya itu saya itu nanti akan menampilkan before sebelum menggunakan CSS dan after setelah menggunakan CSS. Untuk yang pertama adalah form apa. Saya membuat form untuk klaim garansi atau kontak as ya. Maksudnya itu tempat kita bertanya langsung kepada admin website tersebut. Contoh, kita ingin menanyakan kalau ingin klaim garansi itu tata caranya bagaimana gitu, itu kita menggunakan form kontak us atau hubungi kami gitu ya. Lalu CSS itu adalah bahasa pemrograman yang dimana dia itu berfokus ke tampilan ya, ke UI nya. Kalau CSS itu UI nya. Untuk CSS sendiri itu berdampingan dengan HTML ya. Contohnya tuh maksud CSS itu ini dia tidak ada kayak ini headnya atau ini ya headernya. Dia hanya fokus ke tampilan yang ada di HTML ini gitu untuk CSS ini. Nah, untuk pemanggilan cara menyambungkan CSS atau mengimplementasikan CSS ke dalam HTML itu ada tadi beberapa cara, yaitu inline, internal, eksternal atau gabungan. Untuk saya sendiri, kita akan merujuk ke ini nomor 4 sekaligus. Saya menggunakan eksternal. Alasan saya menggunakan eksternal untuk tampilan kode HTML-nya nanti tidak terlalu bertumpukan ya. Nah, nanti itu tidak terlalu bertumpukan. Jadi kode CSS-nya di sini semua. Lalu ini hanya HTML. Nah, itu aja. Untuk pemanggilannya kita menggunakan ini link sheet ini. Ya, maksud saya link real style sheet ini. Nah, ini tampilan CSS ini kan biasanya itu defaultnya adalah style CSS, tapi saya beri nama tampilan CSS. Sama saja kayak kita membeli nama style 1, style 2, style 3 dan seterusnya, itu sama saja. Tidak harus ini style, tapi ini nama dan yang dipanggil ini huruf ini harus sama, tidak boleh berbeda walaupun satu angka ini begini tidak bisa, harus sama dengan nama file CSS. Lalu untuk selanjutnya saya akan menjelaskan setiap baris kode untuk dengan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah
bintang dan buka kurung ini memilih seluruh elemen yang ada di halaman web tanpa terkecuali. Lalu margin titik koma 0 menghapus jarak luar margin bawaan standar dari browser agar tidak ada ruang kosong yang diinginkan. Lalu padding titik 20 titik koma ini menghapus jarak dalam padding atau bawaan standar dari browser, paddingnya dihilangkan. Lalu box sizing border box memastikan ukuran lebar dan tinggi elemen sudah mencakup padding dan border. Lalu font family, ini untuk memilih font. Ini kenapa kok Apple System ini saat saya membuat itu saya fokuskan ke device Apple dulu, baru nanti bisa ke Android, Windows dan lain-lain. Nah, ini tutup kurung, kalau ini dibuka kurung, lalu ditutup kurung. Lalu body ini memilih elemen body, yaitu pembungkus utama seluruh konten untuk halaman web. Nah, ini bodinya. Lalu background linear gradient ini nanti membuat warna yang kita pilih. Ini ada biru, putih. Nah, itu untuk nanti bergradasi, berurutan. Jadi biru ke agak keabu-abuan, lalu ke putih. Nah, nanti dia bergradasi dari kiri ke kanan. Itu bottom ini ke bawah. Nanti gradasinya dari atas lalu turun ke bawah dari urutan kiri, tengah, kanan. Lalu main height ini mengatur tinggi minimal halaman agar selalu sebesar 100% dari tinggi layar perangkat pengguna. Jadi beda device, beda tampilannya nanti untuk minimal halaman, tinggi minimalnya nanti berbeda. Lalu display flag ini mengaktifkan flag box untuk mempermudah pengaturan tata letak elemen nanti di dalam body, karena ini body. Lalu justify content center ini berfungsi memposisikan seluruh konten di dalam body agar berada di tepat di tengah secara horizontal. Lalu selanjutnya ada Algin item center ini. Selanjutnya adalah color. Untuk color ini mengatur warna teks bawaan. Nah, untuk warnanya ini adalah 1D, 1F. Ini warna abu-abu ya, hitam, keabu-abuan gelap. Lalu position ini relatif, menjadikan body sebagai patokan posisi bagi elemen lain yang ada di dalam body. Lalu overflow /x hidden ini menyembunyikan konten yang melebihi batas lebar layar sehingga mencegah munculnya scroll horizontal atau tergeser ke kiri atau kanan. Selanjutnya adalah top nav. Top nav ini memilih elemen yang memiliki kelas top nav. Lalu position absolute, lalu mengatur posisi navigasi agar melayang bebas dan letaknya bisa ditentukan secara
pasti tanpa mempengaruhi elemen lain. Lalu top ini menempelkan navigasi persis di batas paling atas halaman. Lalu left menempelkan navigasi persis di batas paling kiri halaman. Lalu width membentangkan lebar navigasi hingga memenuhi seluruh layar sebesar 100%. Lalu padding 25px 40px ini maksudnya memberikan jarak di dalam navigasi sebesar 25 pixel untuk atas bawah dan 40 pixel untuk kiri kanan. Lalu display flag mengaktifkan flag box untuk menata elemen di dalam navigasi menjadi sejajar. Justify content space between berguna memberi jarak maksimal di antara elemen-elemen di dalam navigasi. Lalu align item center memastikan elemen-elemen di dalam navigasi sejajar dengan rata tengah secara vertikal. Lalu tutup kurung. Lalu menu dot menu center ini memilih elemen pembungkus nama untuk brand atau logo. Ini. Lalu position absolute membuat elemen ini melayang agar bisa diposisikan persis di tengah-tengah navigasi. Lalu left 50% menggeser elemen ke tengah dimulai dari titik 50% lebar dari layar. Nih dari tengah sini, dari tengah ke tergeser ke tepi. Lalu transform translate x dalam kurung minus 50% ini berfungsi sebagai menggeser kembali elemen ke kiri sebanyak setengah dari ukuran elemen itu sendiri agar posisinya benar-benar presisi di tengah-tengah layar. Lalu tutup kurung. Lalu brand name ini memilih elemen teks atau nama brand. Lalu hamburger icon ini membuat belum nih font size ini font size 20 pixel berfungsi sebagai mengatur ukuran huruf tulisan print menjadi sebesar 20 pixel. Lalu font weight ini menebalkan huruf setara dengan tulisan bold di di Word atau di Excel gitu ya, di bold. Lalu letter spacing berfungsi memberikan jarak renggang antara huruf sebesar 4 pixel. Nanti spasi di antara huruf satu dengan huruf lain itu diberi jarak 4 pixel agar tidak terlalu berdempetan. Lalu color ini berkode 1D 1F ini berwarna keabu-abuan ya. Lalu untuk mengatur tulisan ini brand name-nya nanti berwarna apa. Lalu margin 0 memastikan tidak ada jarak luar margin pada teks ini. Nanti tidak ada di tulisan brand tulisan nama brand nanti tidak ada margina atau tidak ada jarak luarnya. Lalu hamburger icon ini seperti seperti logo menu yang ada garis 3. Nah itu untuk di CSS itu diberi nama hamburger icon. Lalu font size
26px ini nanti besar ukurannya, itu ukuran iconnya itu akan sebesar 26 pixel. Lalu kursor pointer, nah saat nanti kursor ini seperti ini menuju ke pointer, nanti dia akan berubah bentuknya menjadi tangan yang menunjuk gitu ya. Lalu transition, transform 0,3 second is, color 0,3 is. Ini memberi efek transisi perubahan yang mulus selama 0,3 detik pada ukurannya. Lalu nanti akan transform atau berubah ke warna dan nanti akan berubah seperti membesar kecil gitu. Lalu dan warnanya nanti akan berubah menjadi state. Lalu margin 0. Ini color ini warnanya. Lalu hamburger icon hover, mengatur gaya saat kursor mouse diarahkan ke logo menu garis 3 itu. Lalu menu right berfungsi ini transform scale 1:1. Lah ini nanti yang tadi saya jelaskan tadi, dia akan sedikit membesar gitu jika kursor diarahkan, yang nanti akan menjadi pointer ke logo tersebut. Nanti akan membesar sedikit sebesar 1,1 akan lebih besar 0,1 daripada ukuran normalnya. Lalu menu right ini memilih pembungkus icon-icon sebelah kanan navigasi. Ini display flag ini mengatur susunan elemen di dalamnya agar sejajar. Nanti akan satu baris gitu secara horizontal. Lalu align item center ini memposisikan elemen sejajar di tengah secara vertikal. Lalu icon menu, lalu gap ini memberi jarak sebesar 25 pixel di antara icon-icon tersebut. Ibarat itu spasi di huruf itu nanti per logo atau per sub menu atau menu itu nanti ada ada jarak. Lalu icon menu ini untuk memilih elemen icon secara individu di menu kanan. Font size nanti ukurannya sebesar 22 pixel. Lalu kursor pointer mengubah kursor jika mengenai atau mendekat ke icon menu nanti akan menjadi pointer. Lalu transition transform 0,3 is, color 0,3 second is. Ini membuat transisi halus yang akan berubah dan akan berubah bentuk agak sedikit membesar, lalu akan berubah warna selama 0,3 detik untuk keduanya. Lalu untuk warnanya abu-abu gelap. Lalu icon menu hover mengatur gaya saat icon menu kanan disorot kursor atau tadi akan menjadi pointer. Nah, transform scale yang sebelumnya ini cuma 1,0 atau normal jadi 1,2 1,1 scale-nya untuk transform. Untuk colornya yang tadi sebelumnya berkode 1D 1F menjadi 0 sebanyak 6 kali untuk kode warna ini jadi hitam.
kontak kontainer. Ini memilih elemen wadah utama untuk membungkus formulir kontak. Lalu background color ini nanti background color transparan akan mengubah background menjadi tembus pandang. Lalu width 100%, untuk lebarnya nanti akan penuh ya 100% dari ukuran seperti ukuran aslinya. Lalu max width ini batas dari 100% ini nanti akan selebar 650 pixel. Padding 40 px dan 20 px ini memberikan ruang kosong di dalam wadah sebesar 40 pixel dan 20 pixel. Lalu tag Algin center memusatkan posisi seluruh teks yang ada di dalam wadah ini ke tengah karena center. Lalu margin top 60 px menurunkan posisi wadah sebesar 60 pixel dari atas agar tidak tertimpa oleh elemen navigasi. Ini header text memilih wadah yang membungkus bagian teks judul dan subjudul. Ini margin bottom sebesar 40 px memberikan jarak bawah sebesar 40 pixel untuk memisahkan teks ini dengan bagian formulir di bawahnya. Title memilih elemen judul utama untuk formulir. Lalu font size nanti fontnya akan sebesar 40 pixel karena ini diberi 44. Lalu font weight ini nanti akan tebalnya akan sebesar 800. Lalu letter spacing 1,5 px memberi jarak renggang antar huruf sebesar 1,5 pixel atau spasi. Lalu text transform uppercase memaksa semua huruf di judul berubah menjadi huruf kapital. Lalu margin bottom 12 px memberikan jarak 12 pixel antara judul dengan subjudul di bawahnya. Lalu color 1D 1f mengatur warna judul menjadi abu-abu gelap. Lalu text shadow memberikan efek bayangan lembut pada teks judul agar sedikit lebih menonjol. Lalu subtitle ini memilih elemen teks keterangan subjudul. Nah, ini font size nanti ukuran tulisannya akan sebesar 15 pixel. Untuk line width-nya sebesar 1,6 px mengatur jarak tinggi antar baris teks spasi baris agar lebih mudah dibaca. Lalu color untuk warnanya berkode 00000 di 2 atau hitam. Lalu padding 0 20 px ini berarti memberi jarak teks di sisi kiri dan kanan sebanyak 20 pixel agar tidak terlalu menempel ke tepi wadah. Lalu selanjutnya adalah contact from memilih wadah utama dari kumpulan input formulir. Lalu display flag ini mengaktifkan flag box. Lalu flag
direction column, menyusun elemen input agar berbaris ke bawah vertikal, alih-alih nanti akan menyamping. Dibuat vertikal tapi tidak menyamping karena ini kolom atau kolom. Lalu gap ini memberi jarak rata sebesar 22 pixel antara satu baris input dengan baris input lain. Lalu name row ini berfungsi sebagai pemilih wadah khusus yang menampung kolom nama depan dan nama belakang. Nah, ini display flag berfungsi memanggil atau mengaktifkan flag box agar elemen nama bisa bersebelahan. Lalu flag direction column ini input group sudah saya jelaskan tadi. Ini name row display sekarang gap. Ini tadi di setelah flag ini, bukan di flag atas. Gap ini 18 px ini memberikan jarak rata sebesar 18 pixel. Lalu input group memilih wadah pembungkus satu kolom input tunggal. Lalu width 100%, lebarnya nanti memaksa wadah melebar hingga 100%. Lalu ini dosen kolom input untuk shadow yang ada di belakang kolom nanti. Ini contact from input, type tag, contact from input, type email, contact from tag area. Nah, ini kan nanti di dalamnya ada untuk email, dan ada kotak yang cukup besar nanti untuk pesan. Nah, ini kontaknya. Lalu widthnya, lebarnya 100%, border none ini nanti saya buat tidak ada border di sekeliling. Lalu padding 18 px, 25 px, memberikan jarak antara teks yang diketik dengan batas dalam kotak input sebesar 18 pixel dan 25 pixel. Lalu font size nanti tulisannya akan sebesar 16 px dengan kode color dengan kode warna 1D 1F. Lalu background color mengubah backgroundnya yang ada di kolom-kolom ini akan menjadi warna putih sedikit abu-abu. Lalu border radius 50 px, melengkungkan sudut dari border kolom itu kan kotak kan defaultnya, itu dibuat agar tidak tajam, agar melengkung setiap sudut. Lalu box shadow 0 px, 25 px, RGBA 0000 0,8, inset 0 2 px, 4 px, RGBA 255 0,6. Ini memberi efek kombinasi bayangan lembut keluar atau drop shadow, dan efek cahaya tipis di bagian atas dalam inset untuk menciptakan tampilan 3D yang hidup. Nah, ini untuk shadow di belakang kolom. Lalu outline none, tidak ada outline-nya di menghilangkan garisnya. Ini biasanya berwarna biru atau hitam. Lalu transition run from 0,3 second is, box shadow 0,3 second is. Ini nanti akan memberi transisi perubahan dari perubahan bentuk dan warna
dan bentuk boxnya untuk shadownya nanti sebesar selama 0,3 detik. Lalu contact from tag area, mengatur gaya khusus tambahan hanya untuk kolom area pesan yang panjang. Ini untuk itu kan ada nanti di dalamnya akan ada teks itu kan yang cukup saya beri limiter berapa ya, 500 sekian kata gitu. Nah nanti dengan ini tag area tidak menggunakan yang tipe yang lain, ini border radius, bordernya nanti akan sebesar 25 pixel. Lalu resize ini nanti menonaktifkan fitur bawaan browser yang mengizinkan pengguna untuk menarik ujung kolom pesan untuk mengubah ukuran. Nanti ini kolomnya tidak bisa dibesar kecilkan. Lalu padding 25 pixel, nanti padding ini menyesuaikan kembali jarak dalam teks khusus untuk kotak area pesan. Ini seperti tadi, efek fokus. Lalu transform translate Y minus 3px, membuat kolom tersebut seolah-olah terangkat atau naik ke atas sedikit sebanyak 3 pixel. Lalu box shadow 0 15 px 35 px RGBA 0000,12 004 px RGBA 255 0,1. Ini berfungsi untuk memperbesar dan mempertegas efek bayangan untuk memperjelas kesan bahwa elemen ini sedang aktif atau terfokuskan yang saat user pilih atau saat user berinteraksi dengan box shadownya, nanti box shadownya akan muncul. Lalu placeholder ini berfungsi memilih teks petunjuk bayangan, misalnya tulisan masukkan nama Anda di dalam kolom tersebut saat pengguna mengetik. Lalu color, warnanya ada untuk koordinnya adalah 86868B, memberikan warna abu-abu terang pada teks petunjuk tersebut. Kan nanti kan di dalam teks kan ada tulisannya tuh, ini tempat apa. Nah itu nanti berwarna seperti ini, seperti ini. Nah ini desain untuk phone group, ini desain khusus untuk kolom telepon. Ini display flag, ini berfungsi untuk agar teks nanti akan saya beri plus 62, nanti terpisah antara plus 62 dengan kolom yang nanti bisa diinputkan angka di dalamnya. Lalu Algin item center, mengubah Alginnya ini berada di tengah-tengah layar. Lalu background color, backgroundnya nanti akan berwarna seperti ini. Lalu border radius, batas dari bordernya nanti akan sebesar 50 pixel. Lalu padding 4px dan 25px, ini memberi jarak ruang di dalam wadah atau kolom telepon ini sebesar 4 pixel dan 25 pixel. Nah ini untuk shadownya sama persis. Nah sama persis seperti ini.
untuk memberi efek bayangan 3D untuk cantik tampilan kolom. Lalu font prefix ini berfungsi sebagai pemilih elemen yang berisi teks awal nomor telepon. Lalu font size, fontnya nanti sebesar 16 pixel, font weight 600, nanti ketebalannya akan 600. Lalu color ID 11F berwarna hitam. Margin red nanti akan sebesar 10 pixel. Lalu padding red akan sebesar 15 pixel. Untuk border red 2 pixel solid. Lalu 22 D2 D7 akan berwarna seperti ini. Lalu user select none, nanti user tidak mencegah pengguna agar tidak bisa mengblok seperti ini, tulisan +62. Lalu font group input type tile ini berfungsi sebagai memilih spesifik pada bagian kolom ketik tempat pengguna memasukkan angka telepon. Lalu flag 1 memerintahkan kolom ketik untuk merenggang dan mengisi semua sisa ruang kosong yang ada di dalam wadah pembungkus. Lalu border none ini menghapus garis tepi kolom input. Lalu background transparent mengatur latar kotak ketik menjadi tembus pandang karena warna abu-abu sudah diatur di elemen induk. Lalu padding 14 px memberi jarak 14 px di atas dan bawah teks. Lalu font size menentukan ukuran teks yang diketik menjadi 16 pixel. Lalu color mengubah warnanya seperti ini. Lalu outline none menghapus outline yang biasanya berwarna garis biru. Lalu box shadow none menghilangkan shadow pada input agar tidak double. Lalu font group input type tile focus ini berfungsi memilih kondisi saat pengguna mengklik dan memulai mengetik di kotak input nomor. Lalu transform mencegah elemen input bergerak naik saat diklik. Efek naik hanya diterapkan di wadah induk. Lalu box shadow ini mencegah munculnya bayangan tambahan di kotak input saat diklik. Lalu selanjutnya submit button atau ini memilih elemen tombol untuk mengirim formulir. Background color nanti akan berwarna seperti ini. Lalu color warnanya nanti akan seperti ini. Border none, jadi nanti tidak ada border di tombol tersebut, tidak diberi border. Lalu padding 18 px dan 40 px ini memberi jarak sebesar memberi jarak padding ya, atau padding sebesar 18 pixel dan 40 pixel. Font size 17 px nanti besarnya akan sebesar 17 pixel. Font weight ketebalannya nanti akan 700. Border radius 50 pixel, nanti batas radius bordernya akan sebesar 50 pixel. Lalu kursor pointer nanti jika kursor tidak didekatkan ke button submit nanti akan menjadi pointer. Box shadow
0,8 px 20 px RGBA 0,2. Ini berfungsi memberi efek bayangan pada tombol agar terlihat mengembang. Transition al 0,3 s is, nanti akan ada transisi untuk semuanya sebesar 0,3 second. Display inline flag memastikan tata letak fleksibel di dalam tombol, tapi membatasi ukuran tombol hanya sebesar isinya. Display inline flag memastikan tata letak fleksibel di dalam tombol, tapi membatasi ukuran tombol hanya sebesar isinya. Lalu Algin item memposisikan teks dan icon di dalam tombol sejajar rata tengah. Justify content center memposisikan teks dan icon berada di tengah secara horizontal. Lalu gap 12 px ini memberi jarak 12 pixel antara tulisan kirim dan gambar ikon pesan. Margin top 10 px memberi jarak luar sebesar 10 pixel dari elemen yang ada di atasnya. Lalu Algin self ini memaksa tombol untuk mendapatkan dirinya persis di bagian tengah dari wadah formulir secara horizontal. Lalu selanjutnya submit PTN hover mengatur gaya saat tombol disorot oleh kursor mouse. Lalu background color tentunya akan warna seperti ini. Transform translate y minus 3 px membuat tombol bergerak naik 3 pixel seolah terangkat. Lalu box shadow 0,012 px 25 px RGBA 000,25 ini memperbesar efek bayangan untuk melengkapi kesan bahwa tombol sedang terangkat. Lalu submit PTN active mengatur gaya di sepersekian detik ketika tombol sedang ditekan atau diklik. Lalu transform scale nanti akan mengecil sebanyak 0,04, jadi akan sedikit mengecil dari ukuran normal yaitu ukuran 1,0 menjadi 0,96. Lalu desain logo pesan, message logo memiliki kelas untuk elemen icon atau logo pesan di dalam tombol atau di mana saja yang menggunakan kelas ini. Color ini warnanya akan berubah seperti ini. Lalu font size nanti besarnya akan sebesar 13 pixel. Lalu untuk yang terakhir ini add media make width 600 pixel name row ini maksudnya ini adalah fitur CSS, fitur dari CSS ini media ini. Fungsinya nanti jika layar dari pengguna itu 600 pixel ke bawah, nanti akan diperbesar secara otomatis oleh sistem. Lalu name row memilih kelas pembungkus kolom nama saat layar berukuran kecil. Nanti ini jika layarnya kecil kan 600 pixel kecil nih, nanti akan ini dipilih untuk ini flag direction column, mengubah urutan tata letak kolom yang tadinya menyamping horizontal di layar lebar di laptop ini akan menjadi menyusun ke bawah vertikal seperti di layar HP yang sempit. Lalu tutup kurung.
Lalu poin yang terakhir, jelaskan output before dan after atau sebelum diberi CSS dan setelah beri CSS. Untuk tampilan sebelum diberi CSS, nah nanti akan seperti ini tampilannya. Ini hanya murni hanya CSS. Nah, ini hanya murni HTML, belum diberi CSS karena di kode CSS saya hapus. Nah, ini kode, ini hasilnya hanya seperti ini, tulisan logo kecil, tulisan biasa cuma ini tebal, kolom kotak, email, terus 62 kolom angka, kolom judul, kolom isi, kirim pesan, cuma segini aja. Tapi jika diberi CSS akan menjadi seperti ini. Kelihatan kan perbedaannya sangat jauh. Nah, ada gradasi kolom kolomnya menjadi seperti kapsul. Nah, lalu jika didekatkan menjadi pointer, menjadi tangan kan kursor saya. Nah, ini, nah saya didekatkan ke ini logo-logo ini. Nah, tampilannya sangat ini berbeda, kirim pesan menjadi pointer. Nah, sekian untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf.